Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen MK pengantar ekonomi bisnis, yaitu Bu Nadia Rista MPD. Saya atas nama Ramkaisan Bhaki Prodi Pendidikan Ekonomi yang ingin menjelaskan tentang apa pendapat saya ketika mendengar krisisnya ekonomi pada tahun 2023. Menurut saya pribadi sangatlah mengejutkan karena akan terancamnya ekonomi untuk rakyat yang lebih minim atau lebih rendah. Itu sangatlah menakutkan. Menurut saya, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi krisis ekonomi pada tahun 2023 mendatang? Ya, pertama, maksimalkan tabungan pribadi. Nah, hindari berinvestasi dalam sebuah beresiko tinggi. Dalam kondisi krisis, beberapa indeks saham bisa saja anjlok seketika. Nah, lalu buatlah tabungan pribadi di beberapa produk keuangan. Dengan begitu, kita memiliki beberapa dana tabungan yang bisa digunakan dengan bijak. Ketika kita sudah menghadapi krisisnya ekonomi. Lalu yang kedua, susunan rencana anggaran. Jika kamu tidak memiliki sebuah anggaran, kamu juga tidak tahu apakah kamu saat ini hidup sesuai dengan kemampuanmu atau terlalu memaksakan diri. Anggaran tidak akan memaksakanmu untuk mengubah perilaku berbelanja, melainkan dapat menjadi alat untuk membantumu dalam sebuah keputusan keuangan. Lalu yang ketiga, minimalisir tagihan bulanan. Nah, persiapan menghadapi krisis selanjutnya adalah mengurangi tagihan bulanan. Banyak pekerja yang gajinya menipis di awal bulan karena harus melunasi tagihannya. Maka dari itu, sebaiknya kita mulai memangkas kebutuhan belanja yang tidak esensial, yang tidak terlalu perlu, terutama kebiasaan menggunakan pembayaran pay later yang bisa membuat sedikit kalap. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, manfaatkan voucher dan aset non tunai. Nah, persiapan menghadapi krisis bisa jadi cara dalam menghemat pengeluaran. Saat ini beberapa marketplace menawarkan beberapa voucher diskon dan cashback yang bisa memperkaya aset non tunai kita. Nah, menggunakan berbagai promo dengan sebaik mungkin bisa membantu kita memperoleh barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan kupon atau poin lainnya yang kita miliki. Lalu yang kelima, lunasi utang dan kredit. Nah, sebelum memasuki masa krisis ekonomi yang akan kita hadapi yang semakin buruk, akan lebih bijak kita sudah melunasi semua utang dan tagihan kartu kredit. Dengan melunasinya, kita bisa mengurangi beban finansial saat krisis datang. Ini yang penting. Lalu yang keenam, cari pekerjaan sampingan ketika kita mengalami krisis ekonomi. Ini yang kita harus lakukan, ya kan? Lalu jika mungkinkah, cobalah untuk mencari pekerjaan sampingan sebagai persiapan. Nah, ini persiapan untuk kita menghadapi krisisnya ekonomi. Lalu yang ketujuh, cek
polis asuransi. Nah, persiapan yang ketujuh ini yang mana kita akan menghadapi krisisnya ekonomi, yaitu yang terakhir adalah mengecek polis asuransi ini. Urusan kesehatan merupakan bagian terpenting yang harus disiapkan dalam kondisi krisis. Ya, jelas. Karena banyak sekali yang kita ketahui dari BPJS dan sebagainya. Kita itu harus mengecek asuransi kita. Apakah kita masih aktif asuransi kita atau tidak aktif. Karena kita harus mengecek. Karena jika kita tidak mengecek tiba-tiba tidak berlaku, maka fatal lah kita ketika kita sudah menghadapi krisisnya sebuah ekonomi. Itu menurut saya. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah ketika krisis ekonomi ini terjadi? Nah, salah satu faktor utama yang perlu ditangani pemerintah untuk mengatasi krisis adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal cukup mudah untuk didefinisikan. Ini menyatakan bahwa pemerintah merencanakan beberapa banyak uang yang akan dibelanjakan. Kapan harus membelanjakan uang itu dan beberapa tingkat bunganya. Keseimbangan antara penawaran dan permintaan ini merupakan bagian penting dari setiap sistem moneter yang sukses, karena menentukan bagaimana perekonomian akan berfungsi. Sayangnya, pertanyaan adalah bagaimana pemerintah mengatasi krisis keuangan. Dijawab bukan oleh bagaimana pemerintah menangani krisis keuangan, tetapi bagaimana mengatasinya. Faktor kunci yang menentukan hal ini adalah perilaku kebijakan fiskal. Jika tujuan pemerintah adalah yang meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja, maka perlu untuk meningkatkan pengeluaran. Namun, jika tujuan hanya untuk mengurangi pengeluaran dan menciptakan lebih banyak pelonggaran ekonomi, maka perlu untuk menciptakan lebih banyak stimulus ekonomi. Dalam hal ini, kebijakan fiskal merupakan alat yang sangat sulit digunakan oleh pemerintah. Pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran dalam jangka pendek, tetapi cara untuk melakukannya adalah dengan menciptakan lebih banyak uang pemerintah, lebih banyak utang pemerintah. Selama pemerintah terus menambah kebijakan fiskalnya, biaya pada akhirnya akan membanjiri manfaatnya. Oleh karena itu, kebijakan fiskal merupakan bidang penting yang perlu dicermati secara cermat pada tahap awal setiap program pemulihan. Bagaimana pemerintah mengatasi kesulitan jangka pendek, juga bagaimana mengatasi kesulitan jangka panjang. Nah, jika masalah tercipta di satu sektor, misalnya perumahan, masalah tersebut perlu dipecahkan di setiap sektor, misalnya belanja. Nah, masalah tersebut perlu dipecahkan di setiap sektor, misalnya belanja konsumen. Jika tidak, biaya jangka panjang akan lebih besar daripada manfaat jangka pendek. Proses ini dapat dilakukan dengan keputusan pemerintah. Resesi harus dihentikan dengan bantuan belanja pemerintah. Cara pemerintah mengatasi masalah keuangan adalah dengan bertindak menanggapi indikasi kesulitan saat ini. Jika tidak, itu hanya akan menunda masalah daripada sampai ke akarnya. Itu ya menurut saya yang harus dilakukan oleh pemerintah. Terdengarnya sebuah krisisnya ekonomi pada tahun 2023. Saya sebagai rakyat biasa mengatakan inilah hal yang sangat luar biasa yang harus kita hadapi. Yang kita harus lakukan
Yang pertama, ketika saya sudah jelaskan di pertama, yaitu yang harus kita persiapkan adalah memaksimalkan tabungan pribadi. Lalu yang kedua, susunan berencana anggaran. Lalu yang ketiga, minimalisir tagihan bulanan. Lalu yang keempat, memanfaatkan voucher dan aset non tunai. Lalu yang kelima, melunasi utang dan kredit. Lalu yang keenam, cari pekerjaan sampingan. Lalu yang ketujuh, cek polisi asuransi. Jadi itulah menurut saya, saya sebagai rakyat biasa mendengar hal krisisnya yang akan terjadi pada tahun 2023, pada krisis ekonomi di dunia. Itulah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi krisis ekonomi yang akan kita hadapi pada tahun 2023. Selanjutnya, sebelum saya menjelaskan pendapat saya tentang perusahaan yang ada di Indonesia, negeri maupun swasta yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, sebelum saya menjelaskan pendapat saya, kita harus tahu apa itu outsourcing. Nah, bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, outsourcing alih daya dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang diatur pada pasal 64, 65, dan 66 dalam dunia psikolog industri. Tercatat, karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang diposok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karir, seperti operator telepon, call center, petugas satpam, dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan. Menurut saya, outsourcing adalah bentuk sebuah banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus memperkerjakan kontrak dalam sebuah perusahaan, sedangkan perusahaan outsourcing ini yang dimana sebelum melebar luas ke sebuah perusahaan dan sekarang sudah terjadi banyak melakukan sistem bekerja sama dengan perusahaan outsourcing yang terjadi ada sebuah pekerjaan kontrak. Nah, lalu ada juga sistem negatif dan positifnya, dimana ketika sudah selesai kontrak, sudah habis, maka apa yang terjadi dengan orang tersebut? Banyak yang sudah terjadi, yaitu banyaknya pengangguran dalam sistem negatif. Lalu dalam sistem positifnya, yaitu bergantian atau bergilir dengan retu yang selanjutnya. Nah, itu menurut saya tentang perusahaan swasta perusahaan swasta atau negeri yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Nah, lalu dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu dapat menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan hingga asuransi BPJS kesehatan, sebab yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Nah, jadi ketika sebuah perusahaan yang dimana sudah bekerja sama dengan perusahaan outsourcing, fasilitas tunjangan makan, lalu asuransi kesehatan seperti BPJS,
yang bertanggung jawab ketika kita terjadi apa-apa, yang bertanggung jawab itu adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Nah, meski menguntungkan perusahaan, namun sistem ini merugikan untuk karyawan outsourcing. Betul. Jadi sangatlah rugi bagi kita karyawan outsourcing, yang dimana penanggung jawabnya itu tidak ada. Selain tidak ada jenjang karir, ketika kita sudah habis sebuah kontrak, maka karir kita akan terputus. Terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk. Bayangkan. Nah, persentase potongan gaji ini bisa mencapai 30% sebagai jasa bagi perusahaan outsourcing. Celakanya, tidak semua karyawan outsourcing mengetahui beberapa besar potongan gaji yang diambil oleh perusahaan outsourcing atas jasanya memberi pekerjaan perusahaan lain. Nah, lalu kita berlari ke arah sistem kerja outsourcing. Nah, sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh berada dalam sistem perekrutan karyawan. Pada umumnya, perbedaannya karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti oleh perusahaan penyedia tenaga kerja, karyawan akan dikirim ke perusahaan lain atau klien yang membutuhkannya. Lalu kita dioper-oper oleh perusahaan outsourcing ini. Nah, dalam sistem kerja ini, perusahaan penyedia jasa outsourcing melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada karyawan. Lalu karyawan outsourcing biasanya bekerja berdasarkan kontrak yang tadi saya sudah jelaskan, ya kan? Dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing, bukan dengan perusahaan pengguna jasa. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perusahaan negeri atau swasta yang bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Saya atas nama Rangkasan Mihaki, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.